Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kehidupan manusia itu merupakan suatu kehidupan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan manusia merupakan suatu kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Akan tetapi Allah memberikan suatu pilihan kepada kita. Baik buruknya kita tergantung kepada kita yang mencari hidup. Maka dalam hal ini bersyukurlah kita kepada Allah, termasuk hamba pilihan Allah yang senantiasa bisa memilih mana hal yang baik, mana hal yang tidak baik, dengan cara kita selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah, dengan cara senantiasa taklim rutinan setiap hari Selasa di masjid ini yang insya Allah penuh dengan berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 30, makalah kedua bab khumasi, Rasul mengatakan kepada kita sayati. Kalimat sin ini adalah kalimat yang dimana mengandung arti sayati, akan, bakal. Sayati zaman akan datang, bakal datang, yaitu satu zaman ala ummati, atas umatku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana yuhibbuna khamsan, kelak umatku akan mencintai 5 perkara, dan sesungguhnya wa yamshawna khamsan, melupakan 5 perkara. Jadi akan datang satu waktunya, satu zaman di mana daripada golongan umat Rasulullah itu mencintai 5 hal dan lupa terhadap 5 hal. Mana di antaranya orang yang senantiasa cinta atas 5 hal dan sesungguhnya dia melupakan daripada 5 hal. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal ukhbah. Kata Rasul, yang pertama adalah cinta terhadap dunia dan melupakan ukhbah akhirat. Yang pertama kata Rasul, orang akan cinta terhadap dunia, lupa terhadap akhirat. Arti yuhibbuna dunya di sini fayastaghnuna biha, tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dunia sehingga melupakan daripada akhirat. Maka ini merupakan daripada zaman yang mendatangi kita. Salah satunya adalah innal zamanal ana, termasuk zaman sekarang. Zaman sekarang itu banyak orang cinta dunia, lupa akhirat, lupa terhadap akhirat. Lalu yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuhibbuna ad-dur wa yansawna al-qubur. Sesungguhnya orang tersebut akan mencintai rumahnya dan melupakan kubur. Cinta rumah, lupa kuburan. Bahkan tadi sudah dikatakan di awal muqaddimah, wa wabtaghi fima ittaqullaha daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Rumah sekarang kan enggak sedikit rumahnya terbuat dari hal-hal yang mewah. Kita punya rumah itu cat, pas itu kalau kagak pakai cat pakainya wallpaper. Kalau kagak keramiknya minimal granit. Rumah sekarang karena kita cinta terhadap rumah, lupa terhadap kubur. Padahal hakikatnya kelak yang akan menemani kita selamanya adalah kubur.
semewah-mewahnya rumah yang kita miliki, tetap ujung-ujungnya kita beralaskan tanah, bukan beralaskan permadani, dan juga beralaskan daripada apa namanya, granit. Makanya bukan kagak boleh, boleh aja, ya boleh aja. Dan kata Allah di dalam Al-Quran, bertakwalah engkau kepada Allah di dalam hal akhirat, wala tansa nasibaka, dan tapi jangan kau lupakan tentang urusan dunia. Itu kayak Kang Subarkan nggak boleh nih, rumah dibagus-bagusin nggak boleh. Kenapa emang? Kagak ada duitnya. Kalau ada duit nggak apa-apa, boleh-boleh bayar. Tapi bicara ada, boleh bayar. Cuma yang menyebabkan di sini adalah orang yang mempermewah rumahnya tapi lupa terhadap daripada hal-hal ubudiyah yang bisa menarik itu ke alam kubur. Contoh tadi misal ketika kita ada pembangunan masjid, pura-pura kita merem, pura-pura kupingnya kagak denger. Pembangunan majelis salim, pura-pura kita mata kayak kelilipan. Emang ada apa sih ya depan ya? Gitu. Tapi kalau rumah kita Masya Allah ya, jadi orang yang bijak itu adalah orang yang senantiasa bisa menyeimbangkan diri. Yo dunia yo dicari, yo akhirat juga dilakoni. Begitu. Bukan dunia doang, akhirat ditinggal. Ya. Dunia jalani, akhirat lakoni. Itu adalah orang yang bijaksana, yang besar harapan mendapatkan salamatul dunia wa salamatul akhirah. Dan pada dasarnya sama, rumah mewah besar bertingkat tetap kita kayak di alam kubur. Ya Allah, emang alam kubur bisa request tuh di Kerawang ada pemakaman yang mahal. Apa itu? Sandiago ya, Hill yang itu ya. Itu dalamnya apa? Marmer emang. Soalnya kan mahal ya. Kalau punya uang setengah teh kan. Iya, ini punya uang cuma setengah doang nih. Bisa nggak makam di sini? Boleh. Cuman kepalanya kelihatan. Karena murah. Kubur kepalanya kelihatan. Bayarnya separuh sih. Tuh. Enggak pakai marmer bawahnya, enggak pakai granit. Oh, pakai AC enggak, sama. Cuman zohirnya doang itu bagus, ya kan? Rumput kayak tempat wisata dah, itu kuburan sono kagak takut kalau siang mah. Ya kalau malam angker. Ya, tuh. Walaupun bagusnya gimana makbarah, tetap yang namanya kenyamanan di alam kubur tergantung kembali kepada amaliyah ketika kita di alam dunia. Kata Rasul, wa yuhibbuna dur wa yansawna kubur. Yang nomor 3 di antara sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan cinta terhadap 5 hal dan akan melupakan 5 hal. Yang nomor 3 di antaranya wa yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Cinta terhadap harta, lupa terhadap hisab. Nyari duit pagi sore siang malam, lupa. Kita kagak mau sedekah, kagak mau infak, kagak mau zakat, ternyata kita lupa wayan sauna hisab. Ternyata ada sesuatu hal yang kita miliki seluruhnya bahkan akan dipertanyakan dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, halaluhu hisabun wa haramun azabun. Halal akan dihisab, haram akan mendapatkan siksa. Halalnya kita mencari harta dunia akan ada perhitungan. Pergunaan kita yang punya uang banyak digunakan buat apa? Itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah dan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Ini adalah bagi orang-orang yang dititipkan harta oleh Allah tapi enggan dia untuk menyisihkan bahkan mengeluarkan zakatnya. Dia lupa di dalam hartanya ada daripada haknya kaumul muslimin yang fakir, kaumul muslimin yang yatim. Dia lupa. Dan ini merupakan sesuatu hal yang terjadi pada zaman ini, karena ini merupakan zaman akhir.
Kalimat saya di zaman ini adalah Rasul sebelum ya sekarang wafat Nabi sudah berapa puluh tahun ya, sudah tahu Nabi dan nyatanya faktanya seperti ini. Nah ini ya, makanya kita kalau kok nggak iman sama Nabi, apa yang kita ragukan? Kalau kita nggak cinta sama Nabi, apa yang menyebabkan kita nggak cinta sama Nabi? Kalau kita bilang nggak percaya sama Nabi, apa penyebab kita nggak percaya sama kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada suatu alasan untuk itu. Itu diantaranya orang yang senantiasa menumpuk harta, mengumpulkan harta, dia lupa akan hisabnya. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada. Kata Allah, seluruh daripada hartanya yang dia miliki akan diperhitungkan oleh Allah, akan dipertanyakan oleh Allah. Jadi yang cakep nih, duit banyak, sedekah banyak, cakep tuh. Nabi Sulaiman adalah nabi terkaya, terakhir juga masuk surga. Itu bagusnya luar biasa, dermawannya luar biasa. Masuk surga paling akhir. Kita banyak duit, bagus. Ntar dulu, hitung-hitung dulu kita mau bayarnya. Ya, sedekah nanti dulu. Pengen masuk surga, ya. Surganya siapa kita? Ya, Allah Akbar. Nah, itulah kita. Ya. Masya Allah. Maka dalam hadis-hadis Rasulullah SAW itu luar biasa, penuh dengan suatu kenyataan dan fakta. Jadi harus yakin kita adanya surga, adanya neraka, adanya siksa, adanya nikmat. Mau yang mana? Tinggal pilih. Dan saya sudah sampaikan dalam mukadimah, Allah menciptakan kita berupa manusia itu diberikan satu pilihan. Mau selamat ada jalannya, mau celaka terserah. Ya kan? Isma syita, kata Rasul pun. Hiduplah sesuka engkau, tapi ingat, fa inna mayyitun, sesungguhnya engkau akan menjadi mayat. Tuh, nomor berapa tuh? 3 ya. Nomor 3. Apalagi kemarin tuh, masya Allah ya, orang mati dadakan. Nah ini kan, kalau orang mati dadakan kan nggak tahu itu mati dalam keadaan apa. Kemarin tuh itu termasuk kalau kita buka salah satu kitab itu juga teguran Allah. Ya, terus gempa, teguran Allah. Ya, jadi kalau kita seumpama masih sangat baik, ya, kalau kita masih malas-malasan baik, mau kapan? Ya, mau kapan? Tuh, karena mati itu merupakan suatu kekagetan. Makanya Rasul mengajarkan doanya di pagi dan siang hari, Allahumma inni as'aluka min fuj'atil khair wa a'udzubika min fuz'atis syarr. Itu dibaca kagak kita? Kagak, karena kagak bisa. Apa yang dibaca? Kalau bisa apa? Kadang dibaca. Itu doanya, ya Allah, aku meminta kepada Engkau ya Allah, matikan aku dalam keadaan fuz'atul khair. Jadi kaget dalam keadaan baik. Ya, teringat salah satu juga almarhum guru saya, guru besar pengasuh pondok pesantren Nurul Falah, itu juga sama fuji'ah juga termasuknya. Ya, cuman beliau dalam keadaan khair, setelah beliau beres doa, ya, beres selesai doa mimpi istighosah, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fuji'ah yang syar ini yang harus dijauhi, yang berkaitan kalau fuji'atul khair husnul khotimah, kalau fuji'atul syar su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa lagi yang senantiasa dicintai oleh manusia lalu dilupakan oleh manusia? Di antaranya yang nomor 4 adalah wa yuhibbuna al-iyala, dan temani al-iyala piro-piro turunan, wa yansawna al-hawlan, podo nglaliakeun bidadari. Cinta sama turunan, ya,
kita punya turunan, punya anak, keluarga kita lupa kita ada oleh-oleh di surga berupa bidadari. Demennya di sini adalah apa? Demennya adalah seorang orang tua itu wajar demen sama keluarga. Cuman ketika ada salah satu keluarga yang salah, jangan dibelain salahnya. Ini termasuk hadis ini. Wa yuhibbunal 'ayal wa yanshawnal khawr, bidadari. Ya, sebaik-baiknya bidadari ya istri soleha. Kita punya istri soleha, tuh bidadari tuh. Nanti di sono jadi ratunya bidadari. Istri soleha itu 3 aja tandanya. 1, selalu senyum sama suami. Itu tanda tuh. Tandanya banyak, 3 aja. 1, selalu senyum sama suami. Bukan tawa. Tawa sama senyum beda. Senyum itu ikhlas, mesem. Kita pulang kerja, istri bukan gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Senyum nih. Beda apa tawa-tawa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kesurupan kan itu mah. Langsung manggil ustaz kita ya. Ustaz ini gua kesurupan, tolong entar begitu. Beda. Tawa sama senyum beda. Isi soleha itu. Pulang kerja senyumin kita. Yang kedua tanda isi soleha taat. Sama perintah suami taat. Ya, apa aja dikerjain, yang penting tidak melanggar dosa. Kalau melanggar dosa, perintahannya wajib istri menolak. Begitu. Tuh, jadi si taat itu masya Allah soleha, dan seindah-indahnya seorang suami juga suami soleh. Nah, suami soleh. Suami soleh ada tandanya 3 lagi. Tadi baru 2 ya. 3 suami soleh. 1, selalu bantuin istri, istri nyuci kita gantungin, begitu. Istri nyuci barang, nyuci piring kita motorin, gitu ya. Istri masak kita makan. Itu mah bukan bantuin itu mah ngabisin. Ya, bantulah. Jadi suami yang soleh itu adalah suami yang sering bantu istri. Tuh. Nah, kalau istri dapatnya apa? Ya, dapatnya wildan. Itu di dalam kitabnya wildan, bukan bidadara ya. Yang viral itu begitu. Kalau istri itu, kalau suami itu di surga dapatnya apa? Bidadari. Kalau istri dapatnya apa? Bidadara, begitu. Bukan bidadara. Ini bidadara pemanuk itu mah, manuk Japati. Ya, namanya apa? Wildan. Wildan itu yang buat tapan. Terus untuk siapa? Ya, para suami yang soleh. Ya, kalau istri jadi ratunya, yang solehani jadi ratunya bidadari. Nah, kita nanti jadi raja dan ratu. Ya, jadi bukan bidadari, bidadara. Ya, bidadari wildan. Nah ini, masya Allah. Jadi kadang kita saking sayangnya menghalalkan segala cara dan dengan dalih untuk memberikan nafkah keluarga. Ya, jalan pintas pun diterjang sama kita. Nah, ini yang lupa, ya, yang dia lupakan adalah kenikmatan yang Allah telah persiapkan di akhirat. Nah ini di antaranya yang kelima, yang terakhir, sesungguhnya orang-orang yang kelak di akhir zaman termasuk sekarang yang cinta terhadap 5 perkara dan melupakan 5 perkara. Wa yuhibbuna nafsa wa yansawunallah, cinta atas dirinya sendiri dan lupa kepada Allah. Cinta kepada Allah, lupa kepada Allah, cinta kepada dirinya sendiri. Cinta kepada diri kita sendiri itu artinya apa? Selalu mengikuti hawa nafsu kita, sedangkan perintah Allah itu kita tinggalkan. Nah ini termasuk wa yuhibbuna nafsa wa yansawunallah, cinta terhadap diri sendiri dan kita lupa kepada Allah. Kalau orang lupa kepada Allah, bagaimana? Kalau orang lupa kepada Allah, maka sesungguhnya orang tersebut tidak akan mendapatkan suatu rahmat dan barokah. Hidupnya kagak berkah, puyeng baik aban hari mau gajian mau kagak, puyeng baik, apalagi yang kagak pernah gajian puyengnya double, puyeng banget. Gitu. Kalau yang punya gaji penting lah, ya puyeng-puyengan dikit ya, baru tanggal 2 doang, tanggal muda ya lumayan ya. Tapi ada baik puyeng baik,
Mau punya duit jangan punya duit, ya tetap punya yang baik. Tandanya apa ini? Mungkin kita lupa kepada Allah. Ya. Kalau orang lupa kepada Allah namanya goflah. Goflah itu secara zahir, secara batin. Goflahnya zahir kagak ibadah, goflahnya batin kagak zikir. Nah, itu. Nah, lupa nih secara zahiriah kita ngaji kagak, sholat kagak, ya, kumpul sama orang soleh kagak, makan bareng sama orang soleh kagak. Itu zahir kita ini udah lupa sama Allah. Padahal tangan dititipin nama Allah, hidung dihidungin nama Allah, kuping dikupingin nama Allah. Emang kita pernah manjar kuping di mana, kedepein hidung di mana? Kagak pernah. Ya, kagak pernah. Kalau kita sendiri mah tuh nih, kita bisa request ya. Tolong hidung saya mancrungin. Begitu. Ini kan udah cetakan dari sono. Yang ganteng-ganteng yang puri-puri. Ya, cetakan dari sono, nggak masalah. Nggak masalah. Ini diantaranya. Ya. Goflah secara batinnya bagaimana? Lupa secara batinnya adalah yang tidak pernah zikir kepada Allah. Gak pernah ingat sama Allah nih, hati gak pernah diajak zikir nih, cuma diajak sakit banget. Ketika sakit di sini, begitu ya? Nggak ada enak di sini, adanya sakit di sini, loro hati, nggak pernah nikmat hati. Ya, bahkan ada lagunya loro hati ya. Oh, loro hati pikir kiri ke sono gitu. Padahal kalau orang pengen nikmat hati ini gampang. Ya, kalau orang ini nikmat hatinya sudah hatinya bergerakkan untuk zikir. Jadi bukan lisan saja, tapi hati. Ketika seseorang sudah bisa istiqomah dalam zikir dalam hatinya, maka kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dalam tempat apapun, kondisi bagaimanapun, dia tidak akan merasakan suatu kesusahan. Karena apa? Ada Allah di dalamnya. Mau kumpul sama orang bagaimana, dia tetap dia mangkal ke bawah. Tuh, ya. Karena apa? Hatinya terisi dengan kalimat Allah, 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 Allah. Ya. Wa yuhibbuna nafsa wa yansawna, selalu mempercantik diri, ya, membanggakan diri, sudah lupa sama Allah. Padahal manusia itu ibaratkan seorang wayang yang digerakkan oleh sang dalang. Jadi kita itu digerakin ya sama Gusti Allah tuh. Dia jangan ngelawan kita sama Gusti Allah. Kalau kita ngelawan sama Gusti Allah, kalau kita kagak ditampilin lagi dalam dunia gimana? Ya, kalau dalam udah kesel nih sama wayangnya diampihin udah, dimasukin ke dalam lemari kagak dikeluarin lagi. Tandanya begitu. Kalau kita main-main sama Allah, macam-macam sama Allah, ya udah takbir udah. Itu mah kita ya, itu mah kita. Artinya bagaimana? Kan banyak seseorang yang ketika Allah ambil nyawanya tidak dalam keadaan baik, kan banyak. Inilah yang harus kita hindari. Ya, makanya kenapa terkadang banyak orang baik, tadinya jahat, tadinya nggak baik, pas baik mati. Tadinya kagak pernah sholat rajin, sholat gak lama mati. Ya. Kenapa? Karena Allah khawatir kepada orang ini akan kembali kepada keburukannya, karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah. Jadi jangan takut. Jadi orang kagak mau baik-baik apa emang cepat mati. Ini kita nih agak jadi orang kagak mau baik-baik cepat mati. Si anu baik banget mati. Ya, ini karena kasih sayang Allah. Padahal orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah itu, masya Allah, suatu keindahan yang tidak tertulis di dalam tulisan dunia. Tidak ada, karena dunia hanya menulis 4 hal dalam kenikmatan. Yang pertama adalah madang. Madang itu termasuk kenikmatan dunia. Yang kedua adalah minum, ya kan? Minum kan seger ya. Mau saya contohin? Kalau usah, ini bukan maulid ya. Tuh, minum. minum tuh nikmat. Kalau kita makan doang ada minum gimana? Hah? Pernah dengar orang kegeleng sama makanan terus mati? Iya, makan cilok kegelong mati ada kan? Ada. Itu gara-gara kagak minum. Dan makanya ini nikmat itu agak bisa dipisahkan. Yang ketiga nikmat tidur. Ini adalah surga dunia. Tidur itu masya Allah nikmat banget. Karena nikmat. Jadi kalau orang itu kadang suka salah paham kalau ngaji kagak kelar begini.
Ya, sesuatu hal yang nikmat itu dari Allah. Dia tidur baik dia. Kenapa? Saya lagi mensyukuri nikmat Allah. Nikmat apa? Dia tidur, mensyukuri tidur sampai pagi sampai sore. Ya, aduh, nikmat Allah tidur. Terakhir berhubungan suami istri, jima. Ya, jima itu kalimatnya kumpul, yang tadinya 2 jadi 1 itu jima. Ya, itu juga nikmat. Pernah kan? Ada yang belum? Saya doain mudah-mudahan cepet-cepet apa? Nikah dulu ya. Jangan langsung tuh, bahaya. Nikah dulu. Nah ini, masya Allah. Ini kenikmatan dunia. Tapi husnul khotimah ini tidak sanggup dunia menulis kenikmatan orang husnul khotimah, sehingga husnul khotimah tertulis dalam darul akhirat. Begitu. Ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya pesan di sini adalah supaya kita itu hidup itu seimbang, bijaksana. Kita mudah tuh akhirat yang kagak baik. Kagak baik. Kenapa? Karena ada hadis begini. Sesungguhnya kata Rasul, fakir itu bisa mendekatkan kepada kekufuran. Ya, kita susah berhidup, iman lemah, ngeluh sama Gusti Allah, wah udah kagak karuan. Naudzubillah, supaya billah kita malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirat terus kagak baik, dunia lebih-lebih. Jadi kudu dunia akhirat. Dunia majru'atul akhirat. Dunia itu ladang kita bercocok tanam. Panen di mana? Akhirat. Nanam baik, panen baik. Nanamnya kurang baik, panennya juga kurang baik. Apalagi kagak nanam pisang, kagak panen. Ya, emang ada orang kagak nanam panen. Paling panen dia punya orang. Ya, ada. Kalau kita panjang lagi ada ceritanya. Termasuk orang yang gak pernah nanam tapi panen. Orang mana tuh? Orang yang punya dosa gak kerasa, gak pernah ditobati. Dia gak pernah nanam karena gak kerasa dia, tapi dia panen di sana. Panen apa? Panen dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya, mungkin itu saja. Karena sudah jam 6 kurang 10 menit. Nasi padang belum datang. Belum datang ya. Insya Allah. Nanti insya Allah dilanjutkan kajiannya besok Selasa, besok lagi. Pokoknya besok lagi baik. Nah itu kudu ngaji, kudu istiqomah. Kuncinya istiqomah. Ngaji juga harus bisa. Yang penting kita ngaji, duduk, ada minuman minum, ada makanan makan, udah. Nggak harus kita gimana caranya supaya kita paham. Ya. Tapi kita lama kelamaan kalau begitu, kalau kagak paham sehari 2 hari kita kesana kagak ngaji. Model kita sih. Ya. Waduh, kagak paham ngaji, malam puyeng ngaji, mana baik ngaji udah mending libur aja ngajinya tuh. Makanya ngajinya kita itu istiqomah, bisa nggak bisa, paham nggak paham, sudah berusaha kembalikan dan pasrahkan seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga apa-apa yang kita kabulkan, kita cita-cita akan makbul hadapan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa ampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Allah takdirkan anak-anak kita soleh-solehah, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu mendapatkan cucuran rahmat dan barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل شريعتنا شرع رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا عاملا حمدا يوافي نعما يكفر مجدا. يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لا قضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وفق إلى كامل الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.